Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada yang hormat Bapak Haji Gubernur Jawa Barat selaku anggota kesempatan syukur ini, kepada yang hormat Ketua kepada yang Bapak Ketua Tiga kepada yang nama segenap pengurus masjid Jami'ah Al-Abana, Bapak Ibu hadirin yang suatu berbahagia. Pertama dari pertama menawari pengajian sebagai ibadah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan seperti ini kami bersama-sama hadir di Masjid Jami'ah Al-Abana untuk menjalankan sholat subuh jamaah dan melaksanakan, dan insyaallah dilanjutkan dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan niat pengajian ini disebabkan didosakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbana. Selanjutnya salawat dan salam pada sahabat kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga sahabat dan kepada baik untuk memulai acara pada pagi ini. Mari kita mengucapkan Al-Fatihah dengan keinginan mudah-mudahan pada semua ini mendatangkan curahan maaf berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama simak mendengarkan kajian yang sangat hari Jumat kalau kepada Haji Bawah dan Bawah kepada Haji. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya teman-teman, salam bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah. Alikulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi
السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan kepada guru kami Kiai Haji Nuruddin selaku Mudir Bihadzal Masjid, ma'atanallahu bituli hayati. Semoga Allah kasih panjang dengan keistiqomahan beliau mengurus dan memakmurkan ini masjid. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatannya dan keberkahannya. Dan kepada seluruh jamaah kulli jami' di hadzal Masjid Jami' Al-Mawana diberikan keberkahannya, dipanjangkan umurnya dan ditambahkan pula rezekinya, yaitu rezeki sehat, rezeki keluarga, rezeki buat anak-anak semua kita. Semoga Allah berikan kasih sayang buat kita semua. Salam dan salawat kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syariatnya kita bisa berkumpul di sini. Karena dengan wasilah beliau, saya selaku narasumber di masjid ini bisa bermuajah dengan bapak-bapak semua. Lalu pada kesempatan ini apa yang harus saya sampaikan? Tentunya kita berharap kita ingin menjadi manusia yang memiliki manfaat, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik itu untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Tidak ada kita mementingkan dirinya. Jika dia seorang guru, dia seorang yang memiliki pengetahuan cukup terhadap ilmu agamanya, tentunya ilmu agamanya memiliki manfaat buat dirinya, keluarganya, dan orang lain. Karena sering kita dengar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia dia bermanfaat buat manusia lainnya. Dan itu kita ingin selalu memiliki sifat itu, karena kita ingin selamat apa yang telah kita dapatkan. Kita ingin memiliki keberkahan dengan ilmu, kita bagi ilmunya. Jika dia memiliki hartanya, dia ingin bagikan hartanya untuk keselamatan dirinya. Maka pada kesempatan ini, selaku narasumber ingin berbagi sesuatu yang bermanfaat, khususnya diri saya al-fakir, yaitu tentang keimanan kita. Apakah iman kita sudah cukup? Tentang keislaman kita, apakah Islam kita juga sudah cukup? Dan juga tentang sikap kita, apakah sikap kita juga baik terhadap diri kita sendiri juga dan juga kepada orang lain. Itu kalau di dalam hukum Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama disebut rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Rukun Islam kita mungkin sudah pada tahu atau sudah pada lupa nih. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Itu syahadat itu adalah terus menerus kita baca, minimal dalam sehari 9 kali kita baca. Dan itu adalah kewajiban kita. Kita wajib membaca kalimat syahadat itu sehari 9 kali. Kapan dibacakannya itu syahadat? Pada saat tadi kita sholat subuh jamaah, itu kita sudah mengucapkan syahadat. Pada saat tahiyatul, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat pertama kita baca. Saat kita bangun tidur, kemudian kita membersihkan diri, kita menuju masjid, lalu kita sholat subuh,
Jika dia tidak sholat sunnahnya, dia langsung sholat subuhnya, di situ dia sudah berikrar untuk membaca kalimat syahadat. Itu artinya rukun Islam itu telah dilaksanakan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua sholat. Rukun Islam yang kedua sholat, kita wajib menjaga sholatnya. Dan hari ini kita sudah sholat subuh, sholat yang diwajibkan bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Karena kan kita ingin selamat ini. Pertama kali yang ditanya nanti pada saat kita mati itu adalah sholat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kematian itu juga ada tiga kematian, 3 jenis. Pertama, al-mautus shaghir, kematian yang kecil. Itu udah kita dapatkan tadi malam. Tadi malam kita sudah mati. Kemudian Allah tiupkan kembali, Allah kembalikan lagi roh kita kepada tubuh ini. Tadi kita udah mati, tapi Allah kembalikan lagi rohnya. Jika dia tidur jam 9 malam Allah keluarkan rohnya dari tubuh kita. Jadi kita sudah mati. Itu kematian yang kecil. Makanya kalau kita mau tidur atau mau mati, kita banyaklah berzikir kepada Allah. Minimal membaca surah Al-Mu'awwizatain, ayat kursi, dan doa, serendah-rendahnya doa. Nabi mengajarkan kepada kita sebelum kita mati kecil, itu tidur, doa kita, bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kepadamu ya Allah, dengan namamu yang telah menghidupkan dan mematikan. Artinya kita sudah dihidupkan dan dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Nah, sekarang kita hidup lagi nih. Kita hidup sekarang, kita hidup lagi. Itu al-mautus shaghir. Wasani, yang kedua, al-mautul kabir, yaitu kematian yang besar. Kapan itu? Tunggu tanggal mainnya, dan kita akan alami semuanya. Apalagi kalau kita usia kita yang udah di atas 50 secara teori, yang udah siap-siap. Siap-siap kita ini. Ruh ini akan keluar dari tubuh kita secara permanen. Ruh ini akan Allah minta kembali, karena ruh ini adalah milik Allah. Nyawa kita atau ruh kita itu milik Allah. Itu harus kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Dia akan bertemu kepada pemiliknya, karena diminta oleh pemiliknya itu Allah. Dan itu akan kita alami. Itu kematian besar. Makanya tadi kalau kematian kecil kita hanya punya persiapan berdoa. Berdoa kita, berzikir kita kepada Allah. Wadhkur isma rabbika fi nafsik, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepadaku untuk dirimu. Dirimu itu siapa? Bukan diri kita, tubuh kita sendiri. Diri kita ini ada ruh. Nah, ruh ini harus kita sehatkan. Ruh ini yang harus kita perhatikan pula, karena ruh ini nanti akan kembali kepada pemiliknya. Berzikir, ingat kepada Allah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka Nabi selalu mengingatkan kepada kita semua, sering-seringlah berzikir kamu kepada Allah. Bukratan wa asila, pagi sampai petang. Itu ingat terus kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, ingat kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita menghadapi al-mautul kabir, yaitu kematian yang besar itu, kita sudah siap. Karena kematian itu tidak pandang usia, tidak pandang bulu. Kadang masih anak-anak, yang sudah tua, lelaki, yang perempuan, tidak pandang bulu. Maut itu, kematian itu datang, udah pasti. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Kita melihat orang tua kita. Dulu orang tua kita ada, sekarang orang tua kita tidak ada. Jika kita mau berpikir
tentunya itu adalah kekuasaan Allah. Kita sebagai hamba Allah ciptaannya ingin mati dalam keadaan selamat, baik diri kita maupun keluarga kita. Maka kita selalu diperintahkan oleh Nabi, selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu daripada siksaan api neraka. Makanya kalau di sini ada ibu-ibu, itu doa ibu-ibu itu makbul, manjur. Makanya kalau ibu-ibu mendoakan anaknya, masya Allah, manjur itu doa ibu-ibu. Karena ibu-ibu selalu berdoanya untuk keselamatan suaminya dan anak-anaknya. Dan suaminya pun begitu. Maka di sini adalah suatu sinergi antara suami dan istri, senantiasa mendoakan dirinya, mendoakan istrinya atau suaminya dan anak-anaknya sampai kepada keturunannya. Tidak ada itu orang tua yang tidak mendoakan kepada keturunan-keturunannya. Tidak ada, kecuali binatang. Makanya Rasulullah selalu begitu, dia berdoa, Allah akan jaga diriku dan seluruh keturunanku sampai akhir zaman nanti. Makanya Allah pun akhirnya menjaga itu keturunan Nabi. Seluruh keturunan Nabi dijaga. Makanya buat kita nih yang belum ngerti tentang keturunan Nabi, jangan sampai kita terprovokasi ikut-ikutan orang-orang yang membicarakan masalah keturunan. Keturunan kita pun kalau diomongin orang marah nggak? Pasti marah. Wah, anak kita dibilang bukan itu bapaknya, bukan turun bapaknya, kita pasti marah. Pasti kita akan ngomong, kamu nggak mengerti keturunan siapa-siapa, bicarakan keturunan saya. Nah begitu juga Rasulullah. Ya. Ini disebut ilmu nasab. Saat ini sekarang kan banyak orang bicara masalah nasab. Padahal nasibnya belum tentu benar. Kita nggak usah ikut-ikutan membahas atau apalagi turut ya, mengomentari negatif terhadap masalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada orang ada ilmunya khusus. Nah begitu juga kepada kita. Pada saat kita sudah mengalami kematian yang besar, kita persiapkan diri kita. Selalu ingat kepada Allah. Wazkur rabbika fil nafsik. Selalu ingatlah kepada diri kita untuk diberikan zikir-zikir yang terbaik. Wasal itu yang ketiga, ini yang paling bahaya. Kalau nomor satu itu al-mautus shaghir wal mautul kabir, itu kita akan mengalami itu kita akan mengalami. Tapi yang nomor tiga ini, kematian ketiga ini, kita bisa mengalami atau tidak mengalami, tergantung setelah pulang dari Masjid Jami'ah Al-Amanah ini. Ini ada suatu amanah ini. Kita kan kepengen menjadi orang yang selamat. Jangan sampai kita mendapatkan suatu kematian ketiga ini yang akan menyusahkan kita, memberatkan kita. Enggak hanya jasad tubuh sendiri, juga kepada ruh kita yang tadinya ingin bertemu kepada sang pemilik, yaitu Allah Azza wa Jalla, malah jadi nggak bisa bertemu oleh Allah kepada pemiliknya. Dia melayang kemana-mana, dia hanya bisa berkumpul di Lauhul Mahfuz. Dia hanya dikeluarkan, tetapi tidak bisa berkumpul dengan ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang-orang yang ahli surga. Tidak bisa berkumpul di situ. Dia kumpulnya dengan ruhnya orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang ahli neraka. Kenapa? Karena dia melakukan kematian ketiga ini tidak dirasakan dengan baik, tidak diimplementasikan dengan baik, tidak mau berjuang untuk menyelamatkan daripada kematian yang ketiga. Yang kematian ketiga ini disebut al-mautul kabir wal mutakabbir, yaitu kematian yang lebih besar daripada kematian. Apa kematian itu? Di dalam surah Al-A'raf 179 disebutin, diingatin tuh, lahum
kematian yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Karena dia sudah menggelapkan hatinya, karena dia sudah menutup dirinya terhadap ajakan-ajakan agama. Dia punya kuping, azan dia dengar beratus-ratus kali, tetapi hatinya tidak bergeming untuk mendatangi suara azan dalam rangka menunaikan sholat. Beratus-ratus kali dia menonton TV, acara ceramah, pengajian dan sebagainya, tetapi hatinya tidak bergeming untuk memahami apa yang disampaikan tentang ilmu agama. Itulah adalah kematian yang ketiga, dan ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang lupa, orang yang menggelapkan hati kita. Itu adalah bagian daripada rukun Islam, itu tentang sholat. Ma bi ma'na sholat? Apa maknanya sholat? Maknanya sholat adalah fa'budni lis-sholat, adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Itu dengan mendirikan sholat li, untuk ingat kepada Allah. Kita sholat, Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh Allah. Tetapi kita yang butuh, yang butuh itu siapa? Bukan diri kita. Makanya sholat itu, yuk mari kita sempurnakan sama-sama. Bukan tubuh kita yang sholat, yang kita harapkan. Sholat yang dibutuhkan oleh kita adalah sholat untuk nyawa kita, untuk roh kita, karena dia nanti akan bertemu kepada pemiliknya, karena dia nanti yang akan berkumpul dengan orang-orang soleh, termasuk jika Allah berkenan bisa bertemu kepada Rasulullah SAW dan juga ketemu berhadapan dengan Sang Pencipta dan Pemilik itu Allah. Itu sholat kita. Kita niatkan, ya Allah, saya sengaja niat sholat untuk diri hamba, ya Allah, dan ruh. Hati kecil kita bilang begitu. Ini kalau ilmu syariat masih agak bertentangan dengan ilmu ma'rifat, agak beda. Tetapi itu tujuan kita. Tujuan kita adalah berma'rifat, yaitu artinya mengingat kepada Allah, artinya menunaikan rukun ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu artinya tatkala kita ibadah kepada Allah, kita sholat menghadap kepada Allah, apa yang kita niatkan? Saya sengaja sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Sayanya itu di hati disebutkan saya dan ruh saya. Tambahkan saya dan ruh saya dan nyawa saya. Tambahkan, karena itu karena ruh ini yang akan bertemu dengan sang pemiliknya. Kalau tubuh ini akan mati pada saat terlepas ruh dari tubuh ini, tubuh kita akan selesai dikubur. Yang tersisa nanti hanya tulang belulang. Tetapi ruh kita kemana? Ruh kita itu akan kembali kepada sang pemiliknya. Nah, inilah ruh ini yang harus kita selamatkan. Kita bisa ngomong ini mulut, siapa merintahkan? Ruh. Karena kita ada ruhnya, ada nyawanya. Itulah apa yang harus kita pikirkan, kita niatkan. Itu dengan begitu juga sholat kita niatkan untuk diri kita dan roh kita. Kemudian lagi rukun Islam lagi ada namanya bayar zakat. Begitu juga bayar zakat. Saya berzakat menunaikan zakat saya, zakat mal saya, zakat fitrah saya untuk diri saya dan roh saya.
disebutkan surat Toha. Wazkur bin nafsi. Itu ingatlah Allah dan untuk dirimu. Jadi diri kita itu harus kita selamatkan. Begitu juga sampai kepada puasa di bulan Ramadan, kita melatih diri kita puasa bulan Ramadan untuk diri kita dan ruh kita. Itu untuk rukun Islam sampai kepada rukun haji. Jadi haji kita yang sudah pernah pergi ke sana, tentunya kita yang pergi haji itu adalah hanya tubuh kita, tapi ruh kita pun turut mengiringi. Nah, itu rukun Islam. Jika kita tunaikan sampai lima-limanya, alhamdulillah. Yang penting diniatkan bahwasanya sepulang atau setelah kajian subuh ini, mulai nanti zuhur, niatkan pulang dari sini. Jika apapun ya, ibadah kita, apapun sholat kita, ibadah apapun, niatkan untuk diri kita dan ruh kita. Karena itu ruh itu kan senantiasa menyatu dengan kita yang tidak pernah kita sadari. Makanya senantiasa tiap hari ruh kita kasih sarapan pagi sampai sore itu. Kasih sarapannya apa? Sarapannya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu sarapan ruh kita. Tubuh kita sarapannya makanan. Karena untuk kesehatan tubuh, nah kita juga butuh untuk kesehatan tubuh kita. Apa sarapannya, makanannya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah dialah yang akan menyelamatkan ruh kita. Tidak ada keterangan orang yang matinya karena sholat itu masuk surga, tidak ada. Tidak ada keterangan orang yang matinya lagi dalam keadaan lagi azan, jadi imam, jadi makmum, itu masuk surga, tidak ada. Keterangan yang ada adalah di akhir kalami la ilaha illallah. Jadi orang yang matinya baik, yang matinya selamat daripada azab kubur, dia senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah, sangat mudah. Tidak ada orang alim ulama karena banyak ilmunya, banyak sholatnya, tampaknya, tetapi kalau hatinya tidak pernah, ruhnya tidak pernah dikasih makanan kalimat la ilaha illallah, akan sia-sia. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang terbatas, dia hanya mendengar, mungkin mendengar apa yang saya sampaikan, yaitu kalimat la ilaha illallah, insya Allah selamat daripada azab kubur, insya Allah selamat daripada api neraka, dan insya Allah akan masuk surganya Allah. Kenapa? Karena itu adalah jaminan dari Allah. Barang siapa yang matinya terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kalau sudah bilang dakhalal jannah, masuklah kamu ke dalam neraka, dia tidak mengalami proses siksa kubur, dia tidak melalui proses siksa api neraka. Kenapa? Karena ruhnya dilatih terus dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya di dalam Al-Quran itu ingatkan terus, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah wal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'dhilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa biyadikal khair. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. La ilaha illallah. Itu ucapkan begitu terus. Karena tubuh kita ini ada 7 latifah, 7 sendi yang harus dikuatkan dari kaki,
mulai dari tengah badan sampai di atas badan sampai di leher. Makanya kalau ada orang-orang yang melafazkan kalimat zikir seperti itu, dia karena saking menjiwai kalimat la ilaha illallah, nah itu menjiwai, karena ruhnya menuntun seperti itu. Nah, maka bagi kita ya, agar jangan sampai mendapatkan kematian yang hina, yaitu kematian yang kabirul mutakabir, itu kematian hati. Buka hatinya, terangi hatinya, karena hati itu adalah bagian daripada ruh kita. Biasakan kalimat la ilaha illallah, karena jika kita sudah terbiasa mulut ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pada saat malaikat Israel datang mendatangi kita, ini mata akan terbelalak. Dia kaget karena bukan sesuatu yang biasa dia lihat. Karena bentuk malaikat Israel pada saat dia mendatangi manusia yang akan diambil dia punya roh, dia akan terbelalak matanya. Jika dia tidak terbiasa roh itu menuntun mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan tidak ingat itu apa kalimat yang baik untuk dia ucapkan. Tapi kalau terbiasa mulut kita, man arafa nafsu faqad arafa rabbah, barang siapa yang terbiasa mengucapkan dirinya kalimat baik, dia akan ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah kalimat la ilaha illallah. Dan itu akan kita alami nanti. Pada saat ruh kita akan mau dikeluarkan oleh malaikat Israel. Tapi kalau kita tidak terbiasa mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, melihat sesuatu yang makhluk yang berbeda, dia tidak ingat kemana-mana. Dia hanya ingatnya terhadap sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi kita yang sudah terbiasa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan terbiasa nanti la ilaha illallah. Dia merasa itu sesuatu yang takjub. Makanya jika kita melihat sesuatu yang takjub, ya, baik itu makhluk apapun, biasakan la ilaha illallah. Jadi supaya kita terbiasa, biar akhir kalam kita itu, kalau memang kita itu terakhir hidup, mulut kita terakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Paham ya Pak? Kamu ya Bu? Ini agak dalam nih bahasanya. Bagian ini agak dalam nih bahasanya. Ini adalah bagian daripada pembahasan ilmu ma'rifat, yaitu pendekatan diri kita kepada Allah makin diperdalam. Karena kenapa saya bahas ini? Karena saya di sini kita usianya rata-rata udah mungkin udah ada purna, paripurna, udah yang anak-anak cuma satu. Kalau ada anak-anak pasti saya bahasanya tentang syariat. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara pakai sarung. Pakai sarung pun juga ada caranya. Ya, ini sengaja saya mungkin sedikit. Pakai sarung pun juga ada caranya. Itu kalau ada garis-garisnya, kalau ingat nih Pak. Saya lihat kalau pas saya datang ke sini, saya lihat banyak yang belum ngerti cara pakai sarung. Jadi kalau kita pakai sarung itu ada garis-garis tuh yang berbeda. Nah, garis-garis yang berbeda itu adanya di belakang. Begitu juga kalau kita pakai kopiah, kalau ada tengahnya di mana gitu, terus di belakang ada sambungannya di belakang. Ya, begitu juga pakai sarung. Sarung begitu, ada garis-garis itu adanya di bagian belakang. Baru ya sambungannya di depan ditutup kalau lipatan. Jadi kalau banyak anak-anak, saya akan bicara syariat. Bagaimana mulainya takbir. Tapi kalau di sini karena kita sudah banyak yang sudah sepuh, saya berbicara tentang ma'rifat, yaitu pengenalan diri kita dan pengenalan kita kepada Allah. Karena jangan sampai kita yang sudah uzur ini, karena saya juga sudah merasa uzur, saya sudah berjujur 3. Jadi saya ngomong begini, menyampaikan ini tujuannya adalah untuk menasihati diri saya sendiri. Nasihati diri saya nasihati diri saya. Karena saya
yaitu au ilmun yuntafa'u bi, yaitu yang ilmu bermanfaat, itu yang pahalanya terus mengalir jika kita sudah mati. Kalau shadaqatun jariyatu itu biar keluarga, itu khusus, itu mungkin pengalaman saya sebelum mati, kehidupan sebelum mati. Waladun sholihun itu kita anak-anak saya, anak-anak kita yang di rumah. Tetapi yang terus mengalir pada saat kita mati itu adalah au ilmun yuntafa'u bihi, itu ilmu yang bermanfaat kemudian dilaksanakan, diimplementasikan kepada jamaah. Satu aja sudah mengimplementasikan itu, padanya mengalir kepada saya atau kepada si penyampai. Nah begitu juga kepada bapak, sampaikan kepada keluarga, saudara, yang dibilangin, sampaikan dengan bahasanya. Aku tadi dibilangin sama yang memberikan ceramah bahwasanya kita kalau sholat bukan sholat untuk diri kita sendiri ya, tetapi roh kita. Terus apa lagi? Ya, kita senantiasa ingatlah, mau sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Tujuannya apabila roh kita keluar dari tubuh ini, itu menjadi terbiasa mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu rukun Islam. Jadi untuk saja rukun iman, iman kepada Allah, aman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, al-qadir khairi wa syarri. Itu kalau rukun iman kita kepada Allah. Dan ini tentunya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, karena dia senantiasa akan ada di sisi kita terus. Dia selalu mengiringi kita, dia melaporkan perbuatan kita, dia memantau. Ada makhluk yang selalu mewaskat diri kita, itu adalah malaikatul muqarrabin, selalu memantau mewaskat diri kita. Makanya kita diperintahkan untuk bersikap ihsan, itu menunaikan rukun ihsan, dan itu rukun berbuat baik. Ihsan itu rukun kebaikan. Rukun Islam tentang keselamatan, rukun tauhid tentang keesaan, rukun ihsan tentang perilaku kita yang harus baik. Baik itu apa? Baik untuk dirinya dan untuk rohnya. Tadi sudah saya sampaikan, rukun ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jika Anda beribadah, sedang beribadah, bahwasanya Anda sedang dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu, walaupun Anda tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Nah itu sehingga kita mau berbuat sesuatu yang zalim kepada diri kita atau kepada siapapun, kita takut untuk tidak mau melakukannya. Ayo selamatkan diri kita, ajak diri kita pada sesuatu yang baik-baik. Jangan ajak diri kita untuk melakukan sesuatu yang zalim, karena itu akan menyusahkan kita. Enggak sekarang, tetapi nanti saat kita meninggalkan dunia ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Sebelum kita tutup, saya mengajak, mari kita baca kalimat tahlil 3 kali, dirasakan, diresapi bahwasanya ini adalah sesuatu kalimat kita yang terakhir. Ini adalah kalimat tahlil yang terakhir, biasakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nabashu insyaallah ta'ala bi rahmatihi wa barakatuh amin amin inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ini adalah yang baik untuk perkataan yang dituntut oleh Allah. Jika itu ada sesuatu yang kurang berkenan, itu memang saya adalah makhluk hamba Allah yang banyak dosa.